Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Siswa-siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 76 Jakarta. Pada hari ini Jumat 9 Oktober 2020 kita akan membahas mengenai materi matematika peminatan, khususnya pertidaksamaan trigonometri. Ya, dimana sebelumnya kalian sudah membahas tentang materi persamaan trigonometri. Sekarang pertidaksamaan trigonometri. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11 IPA yang sudah mengunggah video pembelajaran kalian mengenai materi diskusi pertidaksamaan trigonometri. Alhamdulillah, baru sebagian yang saya cek itu sudah bagus-bagus semua. Nanti akan saya lanjutkan sampai selesai. Nanti nilainya bisa dilihat di Google Classroom masing-masing mengenai video yang materi diskusi kemarin yang halaman 16 ya, yang ada 7 soal itu. Insya Allah nilainya bagus-bagus semua. Kenapa? Karena yang pertama, kalian sudah berusaha membuat dengan sebaik mungkin. Ada yang menggunakan kertas dengan pulpen dijelaskan, ada yang menggunakan komputer rekam layar, ada yang menggunakan handphone rekam layar, kemudian ada yang melakukan Google Meet atau Zoom yang direkam layar, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu tanda berarti untuk nilai keterampilan kalian kreativitasnya itu sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti itu hendaklah diberikan kepada siswa agar mereka bisa berkarya seperti itu ya. Jadi video itu merupakan nilai keterampilan kalian. Nah, nanti mungkin bisa akan saya tambahin lagi nilai keterampilannya apalagi ya, nanti sambil jalan. Oke, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada siswa-siswi yang sudah mengupload video pembelajaran yang materi diskusi itu ke dalam YouTube-nya masing-masing. Semoga semakin berkarya. Oke, lanjut ke materi. Kompetensi dasar yang harus dicapai untuk pengetahuannya yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi kalau persamaan trigonometri itu terdiri dari dua ya. Jadi kalian bisa dilihat dalam buku paket kalian, persamaan trigonometri itu terdiri dari dua subbab, yaitu persamaan trigonometri dan pertidaksamaan trigonometri. Kita sekarang sampai ke pertidaksamaan trigonometri. Kemudian keterampilannya 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri ya. Jadi nanti ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri yang harus diselesaikan. Oke. Kalian pasti masih ingat mengenai tabel trigonometri kan? Nah, dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kot alfa ini dari 0 derajat sampai 360 derajat ini kita masih gunakan ya. Jadi jangan sampai hilang tabelnya. Hendaknya tabelnya di print, kemudian di laminating, atau yang sudah ada di buku catatan juga boleh. Kemudian nah, kemarin yang 11 ini materi diskusi sudah dibahas sama kalian ya. Alhamdulillah sebagian besar sudah betul ya. Kemudian kita lanjut ke materi ya. Pertidaksamaan trigonometri.
pengalaman belajarnya, memahami dan dapat menjelaskan pertidaksamaan trigonometri. Kemudian memahami dan dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Kemudian dapat menerapkan konsep pertidaksamaan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya, yang harus dipelajari. Ya, langsung ke materi. Belum di sini. Oke. Nah. Sama seperti pada persamaan trigonometri, di dalam pertidaksamaan trigonometri kita perlu menentukan nilai-nilai X yang memenuhi atau yang disebut penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri umumnya merupakan interval seperti X lebih dari pi, kemudian X lebih dari sama dengan 30 derajat dan kurang dari 120 derajat, atau X lebih dari sama dengan 100 derajat. Oke, penyelesaian pertidaksamaan trigonometri itu ada dua macam yang digunakan, yaitu yang pertama penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri, atau yang kedua menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana cara menggunakan grafik fungsi trigonometri? Langkah yang pertama yaitu sederhanakan fungsi trigonometri yang terdapat pada pertidaksamaan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian gambar sketsa grafik fungsi trigonometri sederhana yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, gunakan grafik tersebut untuk menentukan batasan-batasan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ya. Jadi kalau misalnya kan grafik ada 3 ya, sin, cos, sama tangan. Misalnya di sini ada grafik sin X ya, karena dimulai dari 0 berarti sin. Oke, misalnya di sini ada X1, X2 ya. Kemudian nanti nilai X1 dan X2 ini sebagai batasan dalam grafik tersebut ya. Bagaimana cara mengerjakannya, kita langsung saja ya. Untuk yang menggunakan grafik fungsi trigonometri, ya, ini ada sebuah contoh saya ambil dari buku paket. Kenapa saya ambil dari buku paket? Supaya materinya tidak melebar ya, karena kan kita dibatasi waktunya. Kemudian contoh pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri berikut. Pada interval X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Ada A, B, dan C. Untuk pertemuan kali ini kita bahas A dan B saja, sin dan cosnya ya. Oke, jika soal yang pertama sin X kurang dari sama dengan setengah, kita menggunakan cara pertama yaitu dengan metode grafik ya. Oke, belum pakai ini, gak apa-apa. Oke, kita gunakan grafik Y sama dengan sin X untuk menyelidiki nilai X. Kenapa menggunakan Y sama dengan sin X? Karena ini soalnya sin ya, berarti nanti grafiknya sin, kemudian intervalnya karena 0 derajat sampai dengan 360, berarti nanti dia satu gelombang ya, ada satu bukit dan satu lembah. Oke, jadi otomatis sebentar, kita buka pennya dulu supaya bisa
Oke, udah masuk. Nah, jadi karena soalnya sin X kurang dari sama dengan setengah, ya, berarti grafiknya yang digunakan adalah grafik Y sama dengan sin X. Intervalnya dilihat 0 derajat sampai dengan 360, berarti dia satu gelombang, ya kan, satu bukit dan satu lembah. Itu satu gelombang ya, fisika, masih ingat kan, kelas 10. Oke, kemudian yang ditanyakan di sini untuk menyelidiki nilai X yang memenuhi dari berapa? Sin X kurang dari sama dengan setengah. Oke, sin X yang hasilnya setengah itu di mana sih? Di sini kan? Nah, di sini kan? Nah, di sini. Oke, mintanya yang kurang dari, berarti daerahnya yang sebelah sini kan? Nah, ya kan, daerahnya yang setengah ke bawah karena kurang dari sama dengan setengah minta soalnya. Oke, berarti kita tandai tuh yang maksimal itu setengah, berarti kan sini, ya kan. Nah, sini sampai sana ya. Nah, kenapa yang tengah enggak? Karena nanti ini nilainya lebih dari setengah, ya kan. Berarti kita arsiranya pakai warna yang berbeda, coba. Ini color. Nah, karena daerah yang pertama itu setengah itu ada di 30 derajat, maka daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya adalah ini ya. Ya. Yang sebelah sini saja. Ya. Yang sebelah sini saja. Jadi berapa daerah yang pertama? 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Di sini yang 30 kan? Nah, dari 0 sampai dengan 30. Kemudian daerah yang kedua, berarti kan yang di bawah setengah. Di bawah setengah berapa derajat? Ini kan daerah yang di sini, ya kan? Berarti ini berapa derajat? 150. Nah, daerahnya berarti dari sini ke bawah, ya kan. Kalau ke bawah kan sampai dengan min, ya kan, min 1, berarti kan min 1 di bawah setengah. Nah, semua ini ya, semua. Nah, berarti daerahnya ini semua ya, sampai setengah derajat, sampai setengah maksudnya ya. Nah, berarti ini berapa? 150 sampai dengan 360. Nah, ini daerah pertama, ini daerah kedua. Jadi nilainya X yang memenuhi pertidaksamaan sin X kurang dari sama dengan setengah dengan intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360, maka daerah yang pertamanya adalah X di antara 0 sampai dengan 30 derajat. Kemudian daerah yang kedua, X lebih dari sama dengan 150 derajat dan kurang dari 360. Ini langkah yang pertama ya. Nah, tadi langkah yang pertama, ulangin lagi, ingat, perhatikan soalnya, kemudian kita menggunakan grafiknya, kemudian kita mengecek intervalnya, kemudian menentukan daerahnya ya, daerah penyelesaiannya, dan menentukan hasil intervalnya ini ya. Kemudian cara yang kedua, kalau yang pertama menggunakan grafik, yang kedua menggunakan garis bilangan. Oke, yang pertama, ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, kemudian tentukan akar-akarnya ya. Oke, biar gampang dilihat. Nah,
Kalau soal ini kita selesaikan dengan garis bilangan yang ini, maka tadi langkah yang pertama apa? Soalnya dirubah menjadi bentuk persamaan, ya kan? Berarti sin X kurang dari sama dengan setengah menjadi sin X sama dengan setengah, atau ruas kiri dan ruas kanan dikurangi setengah, berarti sin X min setengah sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Setelah itu langkah yang kedua apa? Letakkan akar-akar tersebut pada sebuah garis bilangan, kemudian tetapkan tanda positif atau negatifnya, ya kan? Kemudian gunakan tanda positif atau negatif tersebut untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu yang bertanda positif merupakan penyelesaian pertidaksamaan, yang bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, dan yang bertanda negatif merupakan penyelesaian pertidaksamaan yang bertanda kurang atau kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang positif itu untuk yang tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau yang tandanya negatif untuk pertidaksamaan yang bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini cara membuat batasan dalam garis bilangan. Jadi kalau tanda kurang dari itu artinya negatif daerahnya, ya. Nah, oke. Kalau kurang dari berarti nanti di garis bilangan bulatannya bolong seperti ini, ya, nggak berisi. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu artinya 0 atau negatif, maka di garis bilangan nanti bulatannya itu rapat, ya, seperti ini. Makanya di gambar ada yang bulatannya rapat sama bolong, itu karena kurang dari pasti ini lingkarannya bolong. Kalau lebih dari sama dengan lingkarannya rapat. Nah, kemudian kalau lebih dari, kalau tadi kurang dari sama dengan lebih dari bolong juga. Kalau ada sama dengannya lebih dari sama dengan, maka dia nanti garis titik di garis bilangannya untuk batasannya rapat, ya, seperti itu. Oke, lanjut ke soal. Misalnya soal ini sin X kurang dari sama dengan setengah, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan. Yang pertama tadi mengubah menjadi bentuk persamaan. Sudah? Berarti jadinya apa? Sin X sama dengan setengah, ya. Oke. Masih ingat kalau sin X yang menghasilkan setengah itu berapa derajat sih? Buka tabel trigononya. Sin X atau sin alfa yang menghasilkan setengah itu berapa derajat? 30. Ini, ya. Kemudian yang hasilnya setengah lagi 150. Yang lain nggak ada, ya, yang hasilnya setengah. Berarti nanti sin X yang hasilnya setengah itu 30 derajat, dan yang hasilnya setengah 150 derajat ini 30 dan 150 menjadi batasan dalam garis bilangannya. Nah, cara menggarisnya itu bagaimana? Nah, Oke. Tadi berarti kan batasannya 30 dan 150, ya kan? Kemudian untuk menentukan berarti ini titiknya berlubang atau rapat ini. Rapat, betul. Kenapa? Karena soalnya ini kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari saja garisnya bolong, ya. Lebih dari saja juga bolong. Kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya
rapat seperti itu ya. Karena ini kurang dari sama dengan, berarti nanti garisnya, titik yang ada di garis bilangan itu untuk batasannya rapat ya. Kemudian menentukan daerahnya negatif atau positif seperti itu kan. Berarti kalau misalkan kamu memasukkan atau mengganti tandanya, di sini kan ada 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Ini 150 sampai 360 ya. Oke, kalau misalnya 30 derajat sampai dengan 150 kan di sini tengah-tengahnya ada nilai 90 derajat kan. Nah, berarti sin X 90 derajat dikurangi setengah lebih dari 0. Karena apa? Ini tadi ya, sin X kan ruas kiri ruas kanan dikurangi setengah, jadinya persamaannya sin X min setengah sama dengan 0. Lah, kamu masukkan nilai nilai yang ada di sini 90 derajat. Misalnya kamu ambil 90 derajat. Kenapa 90? Karena yang sudut istimewa boleh 60 enggak, boleh 60 derajat enggak boleh ya. Berarti ini pakai yang sin 90 derajat. Oke, sin 90 derajat. Sin 90 derajat nih ya kan. Berapa di sini? 1. Oke, 1 min setengah. Hasilnya berapa? Setengah. Berarti kalau setengah lebih dari 0, bener nggak? Bener. Berarti kalau benar hasilnya positif ya. Karena 90 itu 1 min setengah. 1 min setengah berarti setengahnya positif kan? Berarti di sini daerahnya positif. Kalau di sini daerahnya positif, berarti nanti di sini sama di sini negatif. Nanti dicek saja di sini. Di sini ya, misalnya di sini ada 180. Misalnya 180 itu sinnya itu berapa? Sin 180 di sini kan. Nah, 0 ya. Sin 180 itu 0. 0 dikurangi setengah berarti min setengah. Berarti di sini daerahnya negatif. Benar ya? Jadi cara menggambarnya seperti itu ya. Ada yang cara lebih mudah lagi, Bu? Ada. Nah, caranya bagaimana? Oke. Misalnya nih, kamu sudah bisa menggunakan dengan cara pertama. Kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan cara membuat grafik thread. Grafiknya ini daerah penyelesaiannya karena kurang dari sama dengan setengah, daerahnya sebelah sini sama sini, maka HP-nya ini. Nah, cara membuat garis bilangannya nggak usah ini langkah yang ini, bukan nggak usah ya, tapi ini ada di dalam pemikiran kamu. Caranya buat garis bilangan thread. Kamu kan sudah hafal ya, yang ini yang titiknya berlubang sama yang enggak, sama yang tertutup. Nah, buat garis bilangan thread. Kemudian sin setengah itu adalah 30 dan 150. Yang ini berarti kasih 0 titik, 30 titik, 150 titik, 160 titik. Oke. Daerah yang di atas grafik kemarin dari hasil diskusi kalian berkelompok, daerah yang di atas sumbu X grafiknya berarti dia positif. Kalau yang di bawahnya berarti dia negatif. Kayak gitu kan? Nah, kemudian di sini kan udah diketahui. Ya kan? Yang nilai X-nya kurang dari sama dengan setengah itu berapa derajat? Di mana? Di daerah sini kan, 0 sampai 30. Ya udah, 0 sampai dengan 30 itu min. 150 sampai dengan 360 berarti min. Berarti tengahnya plus. Seperti itu. Berarti di sini karena sedang membahas tentukan penyelesaiannya, berarti nanti ini diberi tanda arsiran seperti ini ya. Berarti ini daerahnya yang dicari.
Kemudian ini jangan lupa dikasih min. Lanjut. Nah, kesimpulannya, karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi pertidaksamaan sin X kurang dari sama dengan adalah yang bertanda negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 30 derajat, atau X-nya lebih dari 150 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini untuk soal yang sin ya. Kemudian bagaimana kalau soal yang kedua? Yang kedua soalnya apa? Ini B, yang soal B, cos X lebih dari setengah ya. Cos X lebih dari setengah. Saya tulis dulu colornya jangan itu merah aja ya. Soalnya adalah sini ya, yang B cos X kurang dari setengah, berarti karena cos X kurang dari setengah, cos X cos X lebih dari setengah ya, lebih dari setengah, maaf diulangin ya. Ya, cos X lebih dari setengah ya, cos X lebih dari setengah. Langkah yang pertama, jika kamu menggunakan cara pertama yaitu dengan metode grafik, berarti karena soalnya cos, berarti nanti nilainya menggunakan grafik cos yang dimulai dari 1. Lihat intervalnya, tadi intervalnya apa? Intervalnya itu kan ya, intervalnya itu X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti nanti satu gelombang dan satu gelombang ya. Jadi nanti dimulai dari 1 sampai dengan 360. Ingat, daerahnya yang diarsir adalah yang lebih dari setengah, ya kan? Yang lebih dari setengah itu mana? Nah, yang lebih dari setengah kan daerahnya kan tadi kalau setengah kan 30 ya kan. Nah berarti daerahnya yang sini kan. Nah, ini kan cos ya, cos, sorry ini kan cos. Lebih dari setengah itu kan berarti kan sampai ini ya, 300 sampai 60, berarti daerahnya ini. Kemudian setengah itu dimulai dari ini ya sampai dengan 360 ya. Berarti daerahnya adalah 0 sampai dengan 60 dan ini 300 sampai dengan 360. Yang atas saja ya daerahnya, karena apa? Yang lebih dari setengah. Kalau yang bawah nanti jatuhnya kurang dari ya kan, karena kan kesini daerahnya negatif ya kan, mintanya yang lebih dari, berarti yang positif, berarti yang di atas garis sumbu X. Kemudian cara yang kedua dengan garis bilangan. Caranya adalah merubah pertidaksamaan menjadi bersamaan. Berarti cos X lebih dari setengah diubah menjadi sama dengan setengah. Luas kiri dan luas kanan dikurangi setengah supaya sama dengan 0 dan memperoleh satu persamaan. Kemudian nilai cos yang menghasilkan setengah itu berapa? Nah, kamu dibuka lagi tabel trigononya. Cos yang hasilnya setengah itu 60 dan 300.
Berarti nanti titiknya itu 60 dan 300 yang harus ada di garis bilangan. Seperti itu ya. Oke. Berarti di sini dibuat sebuah garis bilangan, kemudian titiknya di sini karena X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, berarti bulatannya di sini bulatan penuh. Ya. Kemudian di sini sampai dengan 360 derajat juga bulatannya penuh. Kemudian di 60 derajat tadi sama 360 di sini tidak penuh. Kenapa? Karena minta soalnya itu kurang dari setengah. Kalau kurang dari nggak ada sama dengannya, berarti bulatannya itu tidak berisi atau bolong ya, 0 seperti itu. Nggak diarsir ya tengahnya, nggak diarsir. Kemudian menentukan nilai positif sama negatifnya ya. Berarti kan tadi memperoleh persamaan cos X min setengah sama dengan 0 ya. Oke. Berarti kalau misalnya kamu masukkan nilai salah satu ke daerah ini atau ini ya. Oke, berarti nanti akan diperoleh nilai positif atau negatif. Misal ya, di daerah sini kan ada namanya 180 derajat kan. Nah, karena dia cos 180 derajat itu kan hasilnya min 1. Substitusikan ke persamaan ini. Nah, berarti kan cos X nya min 1 min setengah. Oke, min 1 min setengah berarti berapa? Min 1 setengah. Berarti min 1 setengah itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti daerahnya negatif. Berarti otomatis sini plus, sini plus. Kalau sini min berarti sini plus, sini plus ya. Biasanya seperti itu. Kalau sini min berarti sini plus, sini plus. Kalau sini plus, sini min, sini min. Tapi untuk lebih tepatnya harus disubstitusikan nilai yang di sini untuk di sini ya. Kemudian berarti kalau misalnya kamu menggunakan yang di sini, berarti di sini kan ada nilai misalnya nih berapa, dimasukkan menggantikan cos X-nya. Nanti hasilnya positif. Oke, langsung ke kesimpulan. Karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah cos X lebih dari setengah adalah yang bertanda positif ya. Karena lebih dari berarti daerahnya yang positif, yang sini. Maaf, ini negatif ya tadi, sorry. Positif yang ini ya, sorry. Yang ini. Nah, berarti daerahnya 0 sampai dengan 60, 300 sampai dengan 360. Ini sama ini itu hasilnya sama ya. Cuman metodenya grafik sama garis bilangan. Harus bisa dikuasai dua-duanya. Oke. Materinya sudah selesai semua anak-anak. Jadi nanti silahkan rangkum video ini. Kita memiliki 3 jam pembelajaran ya. Dari jam 8:30 sampai dengan jam 11 ya kan. Nah, jadi nanti silahkan 1,5 jam untuk merangkum materi ini dan 1,5 jam lagi untuk mengerjakan link soal. Nanti link soal akan dikirimkan lewat Telegram ya. Nanti ada 2 soal saja ya, 2 soal saja mengenai sin dan mengenai cos dengan caranya. Jadi nanti linknya ada pilihan gandanya, kemudian juga ada yang
linknya pilihan ganda, tapi nanti yang diupload ke GC itu rangkuman dan cara pengerjaannya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk hari ini adalah 1,5 jam untuk merangkum video ini, 1,5 jam untuk mengerjakan 2 soal, yaitu sin sama cos. Walaupun kalian mengerjakan di link, tapi harus ada caranya ya. Ini untuk melatih kalian seperti itu ya. Jadi 1,5 jam untuk mencatat, 1,5 jam untuk mengerjakan. Sekian dari Ibu. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Apabila ada yang benar itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk kita belajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan ilmunya bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.